Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Alfandega. Di sini saya akan memaparkan hasil dari mini riset usaha tani yang telah saya lakukan, yang berjudul Usaha Tani Kangkung Biji di Dusun Jedong, Kecamatan Malang Panggang, Kabupaten Gresik. Narasumbernya Bapak Bambang Widianto. Usaha tani yang dilakukan kangkung biji atau kangkung darat. Selanjutnya, untuk latar belakangnya, karena Kabupaten Gresik itu yang dikenal dengan sebagai kota industri, ternyata memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian. Salah satu komoditas favorit petani yang sering ditanam ketika musim kemarau adalah kangkung darat. Namun bisa disebut juga oleh petani dengan kangkung kosmetik atau kangkung biji. Disebut kangkung kosmetik karena digunakan untuk bahan kosmetik dan juga untuk bahan pembuatan oli. Kangkung darat lebih banyak berbiji daripada kangkung air. Itulah sebabnya uh, mengapa kangkung darat ini lebih diperbanyak lewat biji. Kangkung biji ini sudah diekspor ke Thailand, Filipina, dan Jepang, sehingga bisa dibilang kangkung biji ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selanjutnya, beberapa permasalahan dan solusi pada aspek Tritunggal usaha tani yang dialami. Yang pertama, ada ya, petani di mana pengetahuan dari Pak Bambang yang terbatas, seperti tidak dilakukannya pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan selama produksi, sehingga menyebabkan petani itu tidak mengetahui apakah untung atau rugi, karena selama masa produksi tidak diketahui biaya, tidak dilakukan pencatatan selama masa produksi. Selain itu, adanya keterbatasan akses pasar yang menyebabkan adanya fluktuasi pada harga kangkung biji. Apa sih penyebabnya? Yaitu menimbun hasil dari produksi. Karena ya itu tadi, tidak ada akses pasar yang memadai, sehingga uh, harganya itu jadi tinggi, serta kekuatan kelompok petani itu lemah, sehingga tidak kuat untuk melawan para tengkulak. Untuk solusi yang ditawarkan, mengedukasi Pak Bambang tentang pentingnya pencatatan biaya produksi dan melakukan pendampingan untuk membantu cara melakukan pencatatan itu bagaimana yang baik dan benar. Selain itu, menyarankan Pak Bambang untuk mengajak kelompok tani untuk bersama-sama dengan pemerintah setempat atau instansi terkait untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang terkait agar membantu memasarkan hasil produksi dan memberikan jaminan harga yang stabil. Untuk yang kedua, di lahan, di mana permasalahannya itu ada di pasokan air yang kurang tersedia, di mana Pak Bambang itu sering mengambil air dari sungai yang jaraknya lumayan jauh, sehingga menambah biaya untuk produksi. Kemudian berimbas pada lahan Pak Bambang itu yang terlalu kering, sehingga bisa menurunkan kualitas dan kuantitas dari hasil produksi kangkung biji tersebut. Untuk solusi yang ditawarkan, membuat sumur bor sendiri atau membangun coba penyimpanan air sederhana di dekat areal sawah dan meningkatkan sistem irigasi seperti irigasi tetes untuk memastikan pasokan air itu cukup, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke sungai untuk memompa air. Yang ketiga, pada komoditas, di mana Pak Bambang ini sering mengeluh kalau kangkungnya itu sering terkena hama, terkena gulma, adanya gulma dan penyakit, serta pertumbuhan kangkung yang kurang optimal
dan bijinya juga kurang banyak. Untuk solusi yang ditawarkan, menyarankan Pak Bambang untuk segera mengendalikan apabila ada hama maupun gulma dengan memberikan pestisida yang sesuai dosis dan frekuensi, serta merekomendasikan penggunaan pestisida yang organik. Selain itu juga Pak Bambang disarankan untuk mengaplikasikan pupuk secara tepat dan sesuai dengan anjuran. Bisa juga dikombinasi dengan pupuk organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari tanaman kangkung biji itu. Lanjut ke pembahasan ke klasifikasi kegiatan usaha tani Pak Bambang ini menurut bentuk termasuk dalam individual farm karena tanah yang diusahakan itu milik sendiri dan tenaga kerja yang digunakan juga berasal dari keluarga Pak Bambang itu sendiri. Cuman ya beberapa tenaga kerja yang berasal dari luar anggota. Untuk kemudian dari corak maupun tujuan, uh, usaha tani Pak Bambang ini termasuk usaha tani komersial karena hasil panen kangkung biji ini akan dijual dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan, bukan dikonsumsi sendiri. Selanjutnya, berdasarkan pola, usaha tani Pak Bambang ini termasuk usaha tani yang tidak khusus karena ketika musim hujan Pak Bambang akan menanam padi, sedangkan jika musim kemarau Pak Bambang akan menanam kangkung biji. Karena jika memaksakan untuk menanam kangkung biji ketika musim hujan, semua bijinya itu nanti akan rontok dan tumbuh lagi. Dampaknya hasil panennya itu tidak sesuai harapan dan menambah biaya gitu. Untuk faktor-faktor atau input produksi komoditas kangkung biji, yang pertama ada faktor alam, di mana suhu udara yang baik untuk tanaman kangkung itu 25-32 derajat Celcius. Tanaman kangkung biji ini tumbuh dengan baik sepanjang tahun, bisa tumbuh di daerah yang iklimnya panas atau musim kemarau dengan tingkat kelembapan 60%. Jumlah curah hujan yang baik untuk pertumbuhan kangkung ini berkisar antara 500 sampai 5000. Tanaman kangkung ini juga tidak mengendaki tanah yang tergenang karena akarnya akan mudah membusuk. Selanjutnya yang tenaga kerja yang digunakan yaitu ada tenaga manusia dan mesin, di mana terdiri dari dalam keluarga termasuk Pak Bambang sendiri dan luar keluarga. Saat panen itu Pak Bambang menggunakan bantuan mesin berupa perontok untuk memisahkan biji kangkung dari batang dan daunnya. Upah yang diberikan pada tenaga kerja luar bersifat upah harian, di mana upah yang diberikan itu berdasarkan jam kerja dari tenaga kerja itu. Untuk modal, ya modal yang dikeluarkan Pak Bambang ini modal pribadi tanpa bantuan kredit baik formal maupun non formal. Modal yang dikeluarkan ini untuk kebutuhan biaya-biaya yang mencakup biaya variabel, biaya tetap, biaya eksplisit dan implisit. Untuk manajemen, pada perencanaan atau planning, usaha tani ini melakukan penyiapan input produksi seperti lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dan modal. Pak Bambang juga menggunakan lahannya sendiri dan tenaga kerjanya juga dari dalam keluarga. Pupuknya bisa kadang organik maupun anorganik. Untuk implementasi, yaitu kegiatan setelah menyiapkan seluruh input produksi seperti penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,
terus pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir yaitu pemanenan. Untuk kontrol ini memantau seluruh proses kegiatan usaha tani kangkung biji ini, mulai dari planning sampai implementasi agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Untuk yang terakhir di penyesuaian, nantinya itu apabila dalam kontrol itu tidak berjalan dengan baik, maka penyesuaian ini akan dilakukan. Selanjutnya analisis biaya. Ada biaya variabel. Di sini ada bibit, pupuk ponska, pupuk urea, pupuk ganda hasil, pestisida, bensin, tenaga kerja, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, kemudian biaya untuk perontok dan konsumsi tenaga kerja, di mana total keseluruhan biaya variabel ini berjumlah 1.837.000. Untuk biaya tetap ada pajak lahan, karena lahan ini milik dari Pak Bambang itu sendiri, maka beliau dikenakan pajak lahan dan saya diberitahu pajaknya itu 35.000 dengan luasnya itu 0,2 hektar. Kemudian ada sabit, pompa air diesel, kemudian ada sprayer elektrik yang berjumlah 1.565.000. Kemudian biaya total dari biaya variabel dan biaya tetap senilai 3.402.000. Kemudian di biaya eksplisit ada bibit, pupuk, pestisida, bensin, tenaga luar keluarga, rontok, dan konsumsi tenaga kerja yang totalnya itu 937.000. Untuk biaya implisit cuman tenaga kerja dalam keluarga yang totalnya itu 600.000. Nah, untuk hasil dari produksi kangkung biji dari Pak Bambang ini totalnya itu ada 400 kg dengan harga jualnya itu 12.000 per kilogramnya. Nah, untuk analisis dari penerimaan, di mana harga jual dikali dengan banyaknya produksi kangkung yang dihasilkan dan diperoleh sebesar 4.800.000 rupiah. Kemudian pada analisis pendapatan, di mana penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit, didapatkan totalnya itu 3.863.000. Untuk keuntungannya, penerimaan dikurangi dengan biaya dari total variabel dan biaya tetap yang didapatkan hasilnya itu 1.398.000. Jadi keuntungan dari Pak Bambang ini sejumlah 1.398.000. Jadi kesimpulan dari mini riset ini, usaha tani yang dilakukan oleh Pak Bambang ini termasuk usaha kangkung biji, di mana menurut bentuk termasuk dalam individual farm. Menurut coraknya atau tujuan, usaha tani ini termasuk usaha tani komersial. Berdasarkan pola, itu usaha tani yang tidak khusus. Untuk faktor alam yang mempengaruhi usaha tani kangkung ini ada suhu, curah hujan, dan kelembapan tanah. Untuk tenaga kerja yang digunakan Pak Bambang adalah tenaga kerja manusia dan mesin. Selanjutnya modal yang dipakai itu modal pribadi. Terus dalam manajemen usaha tani ini ada penyiapan input produksi, selanjutnya penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan.
serta pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan pemanenan. Untuk rincian biaya yang dikeluarkan oleh Pak Bambang ini, untuk biaya tetap sebesar 1.565.000, biaya variabel sebesar 1.837.000, penerimaan yang diperoleh Pak Bambang sebesar 4.800.000, dan memperoleh keuntungan sebesar 1.398.000. Beberapa masalah yang dihadapi Pak Bambang saat melakukan usaha tani kangkung biji ini, diantaranya keterbatasan akses pasar, pasokan air yang kurang, tanamannya yang sering diserang hama, adanya gulma dan penyakit, serta pertumbuhan kangkung yang kurang optimal dan bijinya kurang banyak. Untuk saran yang bisa diberikan kepada Bapak Bambang, yaitu melakukan pengembangan pasar seperti kerjasama dengan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, atau dengan instansi terkait atau dengan pemerintah terkait untuk menjamin kestabilan harga dari kangkung biji ini. Itu. Selain itu disarankan untuk memilih varietas kangkung yang memiliki produktivitas tinggi serta resisten terhadap hama maupun penyakit. Terus yang terakhir yaitu melakukan manajemen keuangan seperti melakukan pencatatan terhadap semua aktivitas di masa produksi, mulai dari penanaman sampai dengan panen, agar mengetahui apakah untung atau rugi usaha tani yang dilakukan oleh Pak Bambang tersebut. Sini dokumentasinya dengan Bapak Bambang dan lahan dari Pak Bambang tersebut. Sekian pemaparan hasil dari mini riset yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.